Nah, ini untuk soal IPA, ini adalah contoh soal-soal yang dulu pernah keluar. Nah, maka kita akan mempelajari ini juga, meskipun nanti ada yang mungkin tidak akan ada ya di TO besok ini. Nanti kita cepat aja untuk bagian itu. Ada 40 soal ya, anak-anak ya. Maka kita bahas cepat saja, supaya tidak terlalu lama. Ini untuk menambah apa ya, pengetahuan kalian. Baik, kita mulai dari nomor 1. Bu Asmi minta tolong dibacakan ya, tapi ya. Coba urut dari kelas 6B, bisa? 6B, absen 1. Nanti urut. Bisa, Bu. Oke, kelas 6B, terus, maaf, 6A dulu aja ya. 1, ya. Absen 1, habis itu 6B, absen 1, terus 6C, absen 1. Oke? Apakah Raya ada? Jika tidak ada, nanti Ata. Raya? Oh, tidak ada. Berarti langsung Ata saja. Nanti terus yang nomor 2, nomor absen 1, 6C. Silahkan, Ata, dibacakan. Fungsi feromon yang dikeluarkan oleh semut melalui perut adalah Nah, kira-kira feromon pada perutnya semut itu tuh untuk apa menurut anak-anak? melindungi diri. Apakah feromon Aku itu untuk deh, melindungi diri? aku deh, aku deh, aku deh. Feromon, ya, feromon itu tuh untuk berkomunikasi sesama semut, ya. Oke, jadi boleh ya kamu tulis ya, feromon itu untuk berkomunikasi. Sambil kita ingat lagi, tidak apa-apa kalau lupa ya. Tapi sambil kita ingat-ingat lagi, ini pelajaran tema 2. Feromon pada semut untuk berkomunikasi. Oke, jelas? Lanjut ya. Kemudian nomor 2, silahkan Widya. Pengelompokan tumbuhan pada tabel didasarkan pada Apanya ya kira-kira ya? Pengelompokan tuh berarti kayak kesamaannya. Mereka tuh sama-sama apa? Apakah jenis batangnya tuh batang yang keras, atau batang yang lunak, atau batang rumput? Jenis batang kan kayak gitu. Batang yang keras tuh misalnya ya batang pohon mangga, kelapa, jati, kayak gitu ya. Itu kan keras. Jambu. Kalau batang yang lunak misalnya, batang pohon pisang. Lalu kalau batang rumput misalnya, ya rumput, ya padi. D, Bu, D. D, apakah cara berkembang biaknya? Jarak, kapas, pepaya, ubi jalar. Ubi jalar itu tuh ubi itu loh, telo. Bukan Halo. yang singkong ya, bukan singkong ya, kayak ubi cilembu itu loh. Nah, itu termasuk ubi jalar, beda dengan singkong atau ketela pohon. Nah, apakah sama? Ini kan dengan umbi batang loh. Apakah Beda. yang lain dengan umbi batang? Berarti bukan cara berkembang biaknya. Jenis batangnya beda ya, yang ini batangnya keras ya. Kemudian jenis tulang daunnya gimana? Tulang daun, masih ingat ada apa saja? Menjari. Menjari. Terus kayak ikan itu, tulang ikan itu mirip ya, diingat-ingat. Menjari itu bentuknya berarti kayak gini, begar kayak jari. Menyirip kayak sirip ikan, kayak daun apa mangga itu. Lalu melengkung atau apa namanya? Melengkung ya. Jadi kayak pohon atau tanaman sirih itu kan daunnya melengkung ya. Kemudian misalnya eceng gondok itu juga melengkung. Lalu ada yang sejajar, lurus kayak padi. Terus juga pada kelapa. Nah, kalau mereka ini kira-kira apa? Bentuk tulang daunnya. Apakah sama? Tidak. Yang beda yang mana kira-kira? Berarti kan antara B atau C ya ini ya. Kira-kira yang sama-sama mereka miliki itu apakah jenis tulang daunnya atau cadangan makanannya? Kayak cadangan makanan tuh misalnya kalau ubi jalar, oh berarti pada umbinya ya, atau umbi batangnya itu ya. Kalau pepaya kan cadangan makanannya pada buahnya, ya. Maka beda ya. Berarti yang betul adalah yang B, ya anak-anak ya.
jenis tulang daunnya. Kira-kira jenis tulang daunnya apa ini? Nomor 1 sampai 4 ini. Menjari. Menjari ya, betul ya. Pernah lihat ya, nek daun pepaya pernah lihat ya? Pernah? Pernah, Bu. Pernah ya. Bentuknya kan menjari. Nah, tanaman jarak, kapas, dan ubi jalar itu tuh juga menjari. Nanti kamu bisa searching kalau penasaran sama daunnya ubi atau daunnya tanaman kapas atau daun jarak. Nah, itu tuh sama-sama menjari. Ya, itu. Jadi yang B ya jawabannya ya. Tuh, kita sambil ingat lagi. Nomor 3. Berarti ini absen 2. Yuk, Vira. Manfaat pohon cemara dalam industri adalah Cemara. Kira-kira untuk apa anak-anak? Cemara. Ini boleh kita jawab bersama. Salah nggak apa-apa. Itu Bahan kertas. bahan kertas. Iya, betul ya. Untuk bahan kertas ya, dia itu sama ya dengan apa? Pohon pinus juga ya. Pinus itu kan juga untuk bahan kertas. Nah, cemara itu juga untuk membuat kertas. Kalau yang untuk minyak wangi misalnya apa? Kemarin yang muncul di TO? Cendana. Cendana. Sama apa kemarin yang di TO? Gaharu. Salah. Gaharu, ya betul. Gaharu, cendana itu untuk minyak wangi, parfum, kosmetik. Kalau bahan pewarna misalnya apa? Tanaman apa? Kunyit. Kunyit, Pandan. pandan. Ya sebenarnya pandan itu bisa sih, tapi lebih ke daun suji. Itu mirip tanamannya. Tapi berbeda nama tanamannya, jenisnya beda. Cuma mirip. Daun suji ya yang untuk warna hijau. Kunyit, terus bunga telang itu juga ya, yang warna ungu. Oke, itu contoh-contoh manfaat. Nah, ini Guido menyebutkan di chat ya. Jangan di chat dong, Mbok. Ngomong aja dong, karena nanti kalau di chat tuh agak susah juga bukanya, lama. Oke, next. Nomor 4. Yuk, berarti Adit. Tujuan pelestarian pohon kapel di DIY Kepel. adalah Pohon kepel. kepel apa? Oh ya, Bu, kepel. Nah, Kira-kira untuk apa ya? Ini tuh pernah tahu nggak sih atau pernah dengar nggak sih ada pohon kepel, buah nah, kepel? kalau aku sih Bu. Oke, ya. Jadi ini tuh pohon yang buahnya tuh bisa dimakan juga. Ini tanaman yang jarang juga ya. Maka kenapa kok dilestarikan? Ya tujuannya ini ya, mempertahankan keanekaragaman hayati ya, keanekaragaman tumbuhan. Itu. Jadi yang A ya, nomor 4 ya. Oke, jelas ya. Nomor 5. Berarti arah. Waduh, aku nanti nggak hafal absennya gimana dong. Yo, 6C absen 2. Nggak ada. Oke, 6A absen 3. Tio. Tumbuhan seperti gambal berkembang biak dengan Dengan apa? Sudah terlihat ya di sini ya. Aku lupa tak hitam ya. Ya, jadi jawabannya ini apa sih? Bawang. Bawang ya, sejenis bawang ya, entah bawang merah, bawang putih atau bakung. Bunga bakung itu kan juga punya umbi lapis ya di dalamnya, berlapis-lapis yang bunganya indah itu loh. Nah, itu dengan umbi lapis. Kalau geragih itu yang ya seperti rumput teki menjalar seperti itu ya. Lalu apalagi contohnya yang menggunakan geragih? Yang enak itu loh buahnya. Strawberry, Bu. Strawberry. Strawberry, oke ya. Arbei itu juga. Pegagan bisa digunakan untuk keripik ya. Kalau rizoma, nama lainnya rizoma apa? Akar tinggal. Geragi itu yang stolon. Kalau rizoma, Akar tadi tinggal, Bu. akar tinggal, betul sekali ya. Stolon itu geragi, rizoma itu akar tinggal. Contohnya yang menggunakan rizoma atau akar tinggal apa? Ketela. Apa tadi? Sebentar. Singkong, Bu, singkong. kunyit, Rizoma.
akar tinggal. Itu Kunyit, tuh jahe, contohnya Bu. kunyit, jahe. Yang tanaman empon-empon itu ya. Kamu ingatnya ya, rizoma itu contohnya tanaman-tanaman empon-empon. Misalnya tadi itu kunyit, jahe, lengkuas, terus temulawak itu juga termasuk ya. Kalau kencur, Bu. Kencur juga. Nah, itu yang seperti itu menggunakan rizoma atau akar tinggal. Oke? Kalau singkong tadi itu menggunakan apa sih? Nek singkong masih ingat nggak? Umbi apa? batang, Singkong. Batang kok. Batang tuh kentang. Kentang, batang. Kalau singkong itu menggunakan umbi akar. Oke? Oke. Baik. Lanjutnya tunas. Contohnya yang menggunakan tunas apa? Pisang. Pisang, bu, bambu. Ya, itu ya. Kalau yang menggunakan spora, Wortel. jamur. jamur, Wortel itu menggunakan umbi akar ya, seperti singkong. Jadi kalian ingat-ingat bedanya umbi akar sama mana? Stroberi pakai apa? Stroberi tadi pakai apa? ragi, Geragi atau stolon. Itu batang yang menjalar. Kalau yang akar tinggal tuh akar, yang apa namanya akarnya yang ke samping-samping. Kalau geragi itu batangnya, ya. Kalau yang pakai spora itu jamur, tumbuhan paku, lumut, kayak gitu ya. Itu menggunakan spora. Oke, nanti bisa kamu baca lebih lengkap. Bacanya baca ultra aja. Karena itu kayak udah rangkuman. Kecuali kamu punya rangkuman sendiri atau buku lain yang udah kayak rangkuman gitu loh. Karena banyak materinya. Jadi kamu bacanya bisa dari ultra. Kalau tanaman paku air tuh masuk spora juga kan, Bu? Iya, betul. Paku air. Semanggi itu ya? Ya gimana? Tanaman semanggi itu. Nggak tahu, aku taunya paku air, Bu. Oke, iya. Itu termasuk tumbuhan paku juga. Itu juga menggunakan spora. Biasanya di balik daunnya tuh ada kayak titik-titik coklat kecil-kecil. Nah, itu sporanya. Oke, next. Nomor 6. Berarti ini absen 3, 6B. Silahkan. Ius. 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 Ius, gimana Ius? Ini masih ada? Bisa? Silakan. Bisa aku tadi ngelek-ngelek. Oke, silahkan. Karena banyak ya pesertanya ya, jadi ngelek-ngelek nggak apa-apa. Silahkan. Urutan daur hidup kecoa adalah Oke, urutan daur hidup kecoa. Kecoa itu kira-kira metamorfosisnya tuh sempurna atau tidak ya? Tidak. Tidak. Berarti Nggak hanya ada sempurna. 3 ya. Berarti hanya ada 3 tahap ya kalau tidak sempurna. Kalau sempurna kan ada 4 tahap. Ya. Bedanya, yang membedakan tahap apa? Yang hilang tahap apa? Pupa. Pupa. Oke, berarti yang ada pupanya ini salah ya. Mana nih yang benar? B. Yang B, betul sekali. Pasti semuanya dimulai dari telur, lalu telurnya menetas menjadi nimfa, hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa atau imagonya. Kalau ini belatung tuh salah ya, yang namanya belatung, ulat, itu tuh pasti larva. Larva itu tuh ada pada metamorfosis yang sempurna ya. Kayak kupu-kupu itu kan ada dari telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu kan sempurna ya. Nah, kalau tempayak ini, tempayak itu tuh nama lainnya jentik-jentik. Ya, ini tuh telur nyamuk yang menetas di air itu loh, yang jentik-jentik itu loh. Nah, itu nama lainnya tempayak. Maka nggak ada hubungannya dong sama kecoa. Maka jawabannya yang B. Oke. Lanjut, selain kecoa, apa saja yang tidak sempurna metamorfosisnya? Sebutkan. Belalang. Belalang, lalat, Bu, capung. Lalat itu sempurna. Capung, oke. Kemarin keluar ya. Apa meneh? Jangkrik tuh iya nggak, Bu? Jangkrik.
Iya, jangkrik, betul. Apa meneh? Wah, kelasku sepi banget. Ayo kelas 6C mana suaranya? Halo? Ya, tadi itu ya. Ada lagi contohnya rayap gitu ya. Terus apa meneh? Belalang ya. Belalang itu termasuk. Oke, itu contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Berarti lalat, lebah, kupu-kupu, katak, kumbang itu berkembang biaknya melalui daur hidupnya melalui metamorfosis yang sempurna. Oke, nomor 7. Enam C absen 3 Anju. Anju? Anju ada nggak ini Anju? Oh, Raono. Baiklah. Ya Bu, maaf Bu, Oke. tadi saya ke kamar mandi. Baiklah. Oke, tak cariin nggak ada tadi. Silahkan Anju, nomor 7 ya. Ya, hubungan antara tali putri dan tumbuhan perdu membentuk simbiosis parasitisme karena tali putri menyerap makanan dari tumbuhan perdu. Oke, betul sekali ya. Jadi tali putri ini kan dia merugikan ya. Tali putri, benalu, itu tuh parasit ya. Karena dia menyerap makanan dari tumbuhan lain. Dalam hal ini adalah tumbuhan perdu. Tumbuhan perdu itu adalah tumbuhan yang biasanya tanaman yang semak-semak yang kecil, bisa juga untuk tanaman hias atau tanaman pagar. Biasanya tetean ya, yang diserap oleh tali putri ini. Oke, jadi yang untung si tali putri, yang tanaman perdunya rugi. Itu, jadi C. Jelas ya kayak gitu ya. Misalnya juga kutu, kemudian cacing, cacing gelang, cacing pita ya, bukan cacing tanah itu ya. Kalau cacing tanah kan menyuburkan tanah ya, membuat tanah menjadi gembur. Tapi kalau cacing pita, cacing gelang yang ada di usus makhluk hidup itu menyerap sari-sari makanan. Makanya ada orang kadang atau mungkin hewan ya, cacingan. Nah, itu tuh karena sari-sari makanannya tuh diserap oleh cacing. Kayak gitu. Maka itu parasit cacing yang seperti itu. Cacing kremi itu juga itu parasit gitu ya. Karena menyerap sari-sari makanan dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Oke. Diingat-ingat lagi ya, simbiosis ya, mutualisme, keduanya untung, parasitisme, satu untung, satu rugi, komensalisme, satu untung, satunya biasa aja. Misalnya tumbuhan paku dan kemarin yang keluar sirih ya. Anggrek itu juga bisa. Oke, nomor 8. Absen 4, 6A. Ya, Bu. Yuk. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun adalah B, Nah, Bu. yang mana? B? B. Oke, ya. Di kebun ya, jambu dimakan ulat, ulat dimakan burung perenjak ya. Burung perenjak itu tuh suka ya makan ulat ya. Lalu burung perenjak ini bisa saja dimakan ular. Karena ini termasuk burung yang kecil juga. Ini yang A salahnya kenapa ya? Boleh dijawab bersama? Apa? Balik, Bu, itu harusnya. Iya. Salahnya kenapa? Kata apakah makan ulat? Enggak. Enggak ya, Enggak, Bu. salah ya berarti ya. Kata itu makan serangga biasanya ya. Ulat itu kan enggak termasuk ya. Dia lebih suka, kata itu suka kayak makan nyamuk atau mungkin hewan serangga-serangga yang kayak terbang kayak gitu ya. Belalang mungkin bisa ya. Terus ini salahnya apa ya? Apakah ular makan belalang? Tidak. Enggak, Bu. Enggak ya, enggak kenyang itu nanti ya. Terus tikus makan kelelawar? Kegedean. Enggak ya. Jadi tahu ya. Jadi kamu harus tahu kesalahannya apa, dieliminasi. Perenjak itu nama jenis burung ya. Dan juga burung kutilang. Kalau orang Jawa, orang zaman dulu tuh kalau misalnya ada burung perenjak ngoceh gitu ya, itu tandanya kayak katanya tuh mau ada tamu gitu loh di rumahnya. Kayak gitu. Nanti kamu searching aja kalau pengen tahu seperti apa sih burung perenjak kayak gitu. Oke, lanjut. Ini semuanya hewannya memang ada di kebun, tapi
ada yang tidak tepat ya, peristiwa makan dan dimakannya kayak gitu. Maka ada yang salah. Oke, nomor 9 silahkan absen 4 6B. Halo, halo. Onel? Onel nggak ada? Onel nggak ada, silahkan 6C, nomor 4, absen 4. Bintang. Bintang di langit. Ya, Bu. Oke, suaranya dibuka, open mic-nya yuk, lebih keras lagi. Silahkan dibacakan. Suaranya tidak terdengar, ya udah nggak apa-apa, udah berusaha yang penting. Kecil sekali kayaknya nggak terdengar Bintang ya. Oke, nggak apa-apa Bintang. Buah mengkudu itu dimanfaatkan sebagai obat hipertensi. Buah mengkudu tahu nggak? Kemarin ada yang bikin Nggak. pantun pakai buah mengkudu. Nah, buah mengkudu. Nah, nggak tahu tuh. Nah, buah mengkudu itu tuh nek basa Jawane pace, tanaman pace. Itu baunya nggak enak. Nanti kamu searching aja. Itu untuk obat hipertensi. Mengkudu. Iya. Oke, next nomor 10 ya. Yuk absen 5. Nama 6A. Disa? Disa ada nggak? Disa? Disa nggak ada? Absen 5 6B yuk. Niel. Pengambilan telur penyu secara liar mengakibatkan abu penyu menjadi langka. Oke, nomor 10 betul sekali ya. Tentu saja penyunya akan menjadi langka ya. Mau diambili telurnya, nanti nggak jadi menetas, akhirnya penyunya jadi sedikit terus bisa langka. Oke. Nah, yang lainnya ini nggak masuk akal ya. Jadi sangat jelas ya. Oke, nomor 11. Yuk, absen 5, 6C. Tujuan tanaman jagung menggulungkan daun pada musim kemarau adalah Apa ya? Kemarin muncul loh di tryout yang kemarin yang itu loh. Persamaan tentang cara adaptasi ketika apa itu? Musim kemarau. Mengurangi penguapan, Bu. Oke. Ya, mengurangi penguapan, betul sekali. Ya, jadi digulung daunnya karena musim kemarau jadi harus hemat air ya, jangan sampai banyak penguapannya. Maka itu yang D, mengurangi penguapan. Biar airnya nggak cepat habis, hemat air. Jadi tumbuhan pun tuh hemat air loh mereka tuh. Jagung, padi, menggulungkan daunnya supaya mengurangi penguapan. Biar airnya tuh apa? Hemat gitu loh. Oke, nomor 11D. Oke, lanjut. Nomor 12. Yuk, absen 6. 6A. Fungsi jaringan meristem pada titik tumbuh bambu adalah? Oke, jaringan meristem. Nah, ini ada nggak ya di Bupena, di Ultra? Coba kamu cek, kalau belum ada ya nggak apa-apa. Ini untuk tambahan informasi. Jadi, tumbuhan itu dulu di bimbel tuh pernah tak bahas ya, bahwa tumbuhan tuh mempunyai beberapa jenis jaringan ya. Ada jaringan parenkim, kolenkim, lalu meristem. Nah, untuk nomor 12 ini ya, pada titik tumbuh bambu ya, apalagi ya. Sebenarnya ini bisa kayak dinalar ya, walaupun kamu nggak tahu jaringan meristem itu apa. Ini kan ada kata kunci, titik tumbuh bambu. Kira-kira apa ini fungsinya? Untuk membuat apa? Atau menyebabkan apa? Titik tumbuhnya bambu. Berarti, Menyimpan air dan cadangan makanan. oh, apakah itu? Kalau titik tumbuh, berarti bambunya biar tumbuh, Yang B, Bu. membuat tanamannya bertambah tinggi. Ya, tumbuhan bambu itu kan tingginya cepat ya. Setelah apa namanya? Apa ya namanya? Kalau di pertumbuhan awalnya dia memang agak lambat, tapi setelah itu dia tumbuhnya cepat. Karena supaya dia akarnya kokoh dulu. Kayak gitu. Jadi yang B ya, manfaatnya nomor 12, jaringan meristem pada titik tumbuh bambu itu supaya tanamannya bertambah tinggi. Karena titik tumbuh, tempat bertumbuh. Kayak gitu.
Next, 13. Silahkan. Absen 6. Fungsi 6B. bagian yang ditunjukkan oleh Y adalah Ini apa sih? Bagian apa sih? Maksudnya bagian ini tuh Hidung. hidung ya? Oke. Untuk apa ya? Hidung. Nomor 13. Nyaring. Oh, oke. Ini menurutmu rambut hidungnya ya? Hidungnya Iya. tuh di sini ya lewatnya ya? Iya. Nah, rambutnya tuh kan sebenarnya adanya di sini kan. Ini tuh lebih ke saraf-sarafnya. Ya emang nggak kelihatan ya. Masuknya udara. Mendeteksi bau ya. oh, Itu ya ini tapi memang kurang kita bahas ya nggak apa-apa yang ini karena kita lebih fokusnya ke indera yang apa namanya yang sistem pernapasan maaf kita lebih fokusnya kan ke sistem pernapasan ya iya toh karena ini jarang keluar nggak apa-apa ini untuk pengetahuan saja jadi kalau rambut hidung kalau kamu memegang hidungmu dengan tangan bersih loh ya itu kan rambut-rambut hidungnya tuh ada di bagian sini toh ketika kamu memasukkan jarimu tuh rambutnya tuh adanya di sini kan. Nah, jadi nyaringnya tuh di sini, nyaring udara kotornya tuh. Habis itu, ya itu kalau kotor banget ya menjadi upil. Terus masuk, ya. Nah, ini tuh sudah ke saraf pembaunya, yang nanti akan berhubungan ke otak. Jadi yang C, mendeteksi bau yang masuk. Oke, nomor 13 itu. Next, nomor 14. Proses pernafasan yang terjadi di tenggorokan adalah B. Penyesuaian suhu udara apakah di tenggorokan? Suhu udaranya itu disesuaikan di mana? Hiteru, hidung, tenggorokan, paru-paru. Paru-paru. Apakah disesuaikan suhunya tuh ketika di paru? Di hidung. Ya, ayo diingat-ingat lagi. Kemarin muncul ya. Apa yang terjadi di hidung? Tadi disaring udaranya ya dari kotoran ya. Yang ini tadi loh. Kan menyaring udara kotor. Nah, udaranya disaring di hidung itu. Selain itu, di hidung itu suhunya diatur, disesuaikan. Kelembabannya juga diatur, ya. Nah, itu yang terjadi di hidung. Kemudian, berarti nggak disesuaikan loh suhunya kalau di tenggorokan sudah sesuai ya. Ayo di tenggorokan kira-kira yang mana? Di sini tuh ada lendir-lendirnya juga loh ya. Penyesuaian oksigen. Penyesuaian Nah, suhu udara. suhu itu di hidung. Bu. Yang C ya. Jadi di tenggorokan itu udaranya itu masih disaring. Makanya kan kamu bisa mengeluarkan dahak itu loh, riak itu loh. Masih ingat? Jadi masih disaring lagi meskipun di hidung disaring. Jadi yang kayak double itu tuh yang tentang penyaringan udara kotor itu loh. Di hidung disaring, di tenggorokan disaring. Tapi kalau penyesuaian suhu dan kelembaban udara ini semuanya di hidung. Jadi ketika udaranya tuh masuk ke tenggorokan itu tuh sudah sesuai suhunya. Kelembabannya sudah sesuai. Nah, kalau pengikatan oksigen ya tentu saja di alveolus ya. Sudah di dalam paru-parunya, di bagian alveolusnya. Coba nomor 14, mana yang masih bingung? Untuk nomor 14 ini, jawabannya yang ini. Jadi yang double prosesnya adalah yang penyaringan udara kotor. Di hidung disaring, di tenggorokan disaring. Kalau ini tadi di mana yang B? Yang B di mana? Hidung. Di hidung. Yang A tadi di mana? Bronkiolus. Lebih kecilnya lagi? Alveolus. 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 Kalau yang D disesuaikan kelembabannya? Hidung. Hidung. Oke. Nah, ini ya. Yang double prosesnya yaitu penyaringan udara kotor. Ini di hidung dan tenggorokan. Hidung dan tenggorokan. Oke. Baik.
Lanjut, nomor 15. Silahkan. 6A ya berarti ya. Absen 7. Proses yang dilakukan oleh enzim pencernaan yang ditunjuk X pada gambar adalah, itu kan yang ditunjukkan itu kan kalau nggak salah itu lambung bukan ya? Apakah lambung yang ditunjuk? Pankreas. Salah, pankreas. Pankreas. Nah, lambungnya tuh yang ini. Nah, sekalian Bu Asmi jelaskan. Ini lambung. Ini pankreas ya, yang kayak pulau ya, pankreas. Dia juga menghasilkan enzim. Jadi yang menghasilkan enzim tuh pankreas dan lambung. Lambung tuh kayak kacang, diinget-inget. Kayak kacang kan bentuknya. Terus ini apa? Hati. Hati. Yang kecil ini apa di dekatnya hati? Empedu. Empedu. Hati untuk menawarkan racun. Empedu untuk membantu mencerna lemak. Ini pankreas untuk menghasilkan enzim. Nah, berarti proses yang dilakukan oleh enzim pencernaan pada pankreas, ingat-ingat yuk, enzim pankreas itu apa kemarin? Ada 3. Ayo. Kalau lambung kan perih, pepsin, renin, HCl. Kalau di pankreas itu TAL. T-nya apa? Tripsin, amilase. A-nya amilase. L-nya Lipase. Ya, TAL, tripsin, amilase, lipase. Kira-kira mana yang merupakan fungsi dari salah satu enzim ini dari ABCD? Tripsin, hubungannya sama apa? Sama jalan kawan-kawan gamelan. Apa? Juska tahu fungsinya tripsin? Protein ke asam amino. Oke, mengubah protein menjadi asam amino. Tripsin itu hubungannya sama protein, mirip dengan fungsi dari pepsin. Pepsin itu protein menjadi pepton, pepton itu pada lambung. Kalau tripsin itu mengubah menjadi asam amino. Kalau amilase mengubah amilum atau karbohidrat menjadi Glukosa atau gula? Gula atau glukosa, betul ya. Ini seperti petialin ya yang di air liur. Kalau lipase lemak hubungannya sama lemak, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Coba mengasamkan makanan. Salah ya, ini di lambung ya. Oleh enzim apa ini atau oleh apa ini yang membuat makanan menjadi sangat asam sehingga bakterinya HCl. Oke, asam klorida atau HCl. Betul. Terus Juska. Terus kalau mengubah protein menjadi pepton ini enzim apa? Pepton, berarti enzim pepsin. Ini yang di lambung ya, yang perih tadi itu ya, pepsin. Kalau mengubah protein susu menjadi kasein, berarti ini di lambung juga. Apa? Renin, betul sekali. Kasein, renin, susu ya. Kemudian berarti jawabannya yang D dong, ya. 15 yang D dong. Mengubah protein menjadi asam amino. Enzim apa tadi ini? Tripsin. Ya. Oke, loh. Jadi jawabannya yang D ya, karena ini yang di pankreas. Kalau yang di sini enzimnya perih, pepsin, renin, HCl, yang di sini TAL. Nah, ini mirip kan yang B sama D, sama-sama mengubah protein, tapi yang ini menjadi pepton, yang ini menjadi asam amino. Oke, nomor 15 jelas belum? Lanjut ya. Nanti dibaca lagi di ultra. Oh, oke. Selanjutnya sebelum kita ke itu, ke nomor berikutnya. Ini yang tak tunjuk ini namanya usus apa? Usus besar, Bu. Usus besar. Yang di tengah? Usus halus. Usus halus. Usus fungsi utamanya untuk
Menyerap. Yang besar ini menyerap air. Yang usus menyerap sari-sari makanan. Oke. Ini namanya apa? Pipanya ini yang menuju ke lambung yang ada gerak peristaltiknya. Ke kerongkongan. Oke, good. Nah, yang di area sini pada sistem pencernaan ada enzim apa? Yang mirip amilase fungsinya yang di air liur? Petialin. Ya, petialin. Petialin. Nah, itu ya. Lanjut. Nomor 16. Sekarang siapa nih lanjutnya? Waduh, ini wis ana jawabannya, C. Kita lanjut aja berarti ini. Oke. Jangan-jangan Bu Asmi salah buka ya. Jangan-jangan ada kuncinya semua. Oh, enggak. Oke, yang udah ada kuncinya langsung kita bahas ya. Urutan peredaran darah kecil. Ayo, yang kecil tuh berarti jalurnya yang panjang kok yang pendek? Pendek. Pendek. Berarti jalur pendek itu adalah dari jantung kemana? Apakah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru? Ke paru-paru. Terus kembali lagi ke jantung. Ya, jantung, paru-paru, jantung itu darah kecil. Kalau peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Oke, maka kita cari yang menunjukkan itu tuh ada di jantung, terus ke paru-paru, terus ke jantung. Maka yang B ya, nomor 8 ini namanya apa? Ayo. Jantung. Ya, jantung. Ruangan jantung apa? Ini di kanan atau kiri? Bilik kanan. Bilik kiri. Oke, ini kanan ya. Yang sini kan kanan, yang sini kiri. Ini kanan dan yang di bawah itu namanya bilik apa serambi? Bilik. Berarti ini namanya bilik kanan. Darahnya bersih atau kotor? Kotor. Oke, ini bilik kanan. Jantung ya. Menuju ke mana ini nomor 2? Paru. Terus ditukar di alveolus yang kotor, ditukar yang bersih. Terus yang bersih tadi diangkut ke jantung lewat nomor 3. Nah, ini balik ke jantung. Terus sampai di nomor 6 namanya apa ini? Ini di kiri. Serambi kiri. Oke. Ingat-ingat yang atas serambi. 5 dan 6 ini serambi, 8 dan 7 ini bilik. Yang ini selalu kiri. Yang kiri darahnya bersih atau kotor? Bersih. Oke. Kalau sampai kamu memilih yang ada nomor seluruh tubuhnya ini, berarti salah ya. Ini seluruh tubuh 1, 4 kayak gini itu seluruh tubuh. Jadi kadang bentuknya tuh variatif ya, nggak mesti yang kayak biasanya. Biasanya kan paru-parunya di atas, nggak masalah. Paru-parunya di sini, yuk terserah yang bikin soal dong. Yang penting kamu paham konsepnya. Oke, nomor 16 jelas belum? Oke, kalau ada gambar kayak gini artinya ke seluruh tubuh ya nak ya. Ini darah yang bersih kalau yang menuju seluruh tubuh. Kalau dari seluruh tubuh ke jantung itu yang kotor. Next, 17. Nah ini biasanya juga nggak terlalu keluar sih kalau yang bagian nama tulang kayak gini. Ini pengetahuan saja, yang ini namanya tulang ekor. Ya, yang ini namanya tulang panggul. Ya. Oke, itu saja. Next, nomor 18. Ini lanjutannya siapa ya? Tadi terakhir siapa? Nomor 6 ya? Nomor 7. Tadi terakhir Clara enggak ya? Clara ya. Berarti sekarang absen 7, 6B. Hestu. Hestu ada enggak? Ada, Bu. Oke, good. Nomor 18 yuk, Hestu. Oke, Bu. Fungsi kalsium dan fosfor bagi tubuh adalah fosfor tuh gunanya untuk kesehatan apa ya kira-kira? Kesehatan tulang dan ya betul sekali Evan. Tulang dan gigi. Oke. Jadi fosfor itu untuk yang ya, membantu atau membentuk tulang dan gigi. Jadi di tulang kita tuh ada zatnya namanya fosfor, ada juga kalsium ya. Itu.
Makanya kita memerlukan makanan yang mengandung kalsium dan fosfor supaya tulang dan gigi kita kuat. Seperti itu. Next, 19. Nah, ini harus betul sih ini sih. Ini yang wajib betul banget sih. Yuk. Nomor absen 7, 6C. Ada, Bu. Yuk. Ciri sekunder perempuan pada masa pubertas ditunjukkan oleh nomor bentar, Bu. Cek dulu. Ini betul enggak nomor 1? Apakah Tidak. perempuan mimpi basah? Enggak ya, ini laki-laki ya. Nomor 2 betul enggak menstruasi? Betul. Betul, berarti yang ada satunya tadi salah ya. Yang Bu, ada yang B. duanya betul. Yang B. Apakah yang B atau yang D? 23. Coba, pinggul melebar benar apa salah perempuan? Benar. Benar, kalau perempuan tuh membentuk segitiga. Kalau laki-laki itu segitiganya kebalik. Nah. Nah, lalu kulit menjadi halus. Hah? Jawabannya yang mana ini? Benar, Bu, benar. Benar, Bu. Lalu yang nomor 5? Benar juga. Benar juga. Lah. Jawabannya B atau D, Bu? Dua, Bu, Oh, jawabannya. berarti jawabannya ada 2 ya? Oh, berarti yang 245 ini benar. Jawabannya B dan D. Enggak. Menstruasi itu, Bu, apa tuh? Ah, lupa aku namanya. Oh, maaf. Menstruasi primer nggak sih, Bu? Oke, pintar sekali. Di sini ada tulisannya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Arya, Ata. Nah, sekunder, maaf. Kalau ciri primer itu ciri yang utama ya. Ini ya, ciri utama cowok dan cewek ya. Kelihatan. Ya, Bu. Berarti jawabannya yang mana dong? D. Yang D, betul sekali ya. Kalau ini itu betul menjadi ciri pubertas pada masa perempuan, pada perempuan. Tapi ini adalah ciri primer. Primernya ini, perempuan itu memasuki masa pubertas itu kalau mengalami menstruasi. Nah, meskipun itu urutannya yang mana duluan itu belum tentu ya, karena kan kondisi tubuh seseorang beda-beda. Ini yang laki-laki, ini primernya laki-laki mengalami mimpi basah. Oke. Oke, anak-anak, wah ini bagus sih. Siapa tahu besok ada kayak gitu ya. Kalau yang kemarin kan nggak ada primer sekunder ya. Besok kalian PTS IPA-nya tuh juga materinya hanya ini sih tentang kayak gini. Oke, nomor 19 jelas belum? Nomor Jelas, ini Bu. jelas ya. Oke. Baik. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Nomor 19 itu ini tak hapus. Next ke nomor 20. Yuk, silahkan. 6A, absen 8. Salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyakit cikungunya adalah Oke. Siapa yang pernah dengar penyakit cikungunya itu ditularkan oleh apa? Pernah dengar nggak sih penyakit cikungunya? Belum, Bu. Dari lahir. Belum pernah, Bu. Pertama kali. Oke, penyakit yang unik ya, namanya unik sekali cikungunya. Nah, ini tuh penyakitnya ditularkan oleh nyamuk. Jadi nyamuk cikungunya. Dia kalau menggigit pasien menusuk ya, menusuk pasien yang terkena cikungunya, maka nanti kalau menusuk orang lain lagi, dia akan tertular penyakit cikungunya itu. Jadi nanti sendinya jadi kayak sakit, persendiannya jadi sakit, terus demam kayak gitu. Nanti kamu bisa searching lebih detailnya. Seperti apa sih penyakit cikungunya tuh? Kayak gitu. Ini ditularkan oleh nyamuk. Maka kira-kira yang ini ya, memutus siklus hidup nyamuk dengan gerakan 3M ya. Menguras, menutup, mengubur barang bekas ya. Oke, jadi yang C ya. Nah, kalau yang B ini untuk mencegah penularan COVID-19 misalnya, atau untuk mencegah penyakit diare. Kalau yang A itu vitamin D itu untuk kesehatan apa?
Vitamin D, tulang ya, tulang dan gigi ya. Misalnya supaya tidak terkena rakitis kalau pada bayi ya. Itu, maka perlu vitamin D. Menghindari kontak langsung dengan penderita berarti ini untuk penyakit-penyakit menular ya. Misalnya COVID-19 itu juga menular melalui droplet ya tapi ya. Atau TBC itu juga menular ya. Itu menular. Dan penyakit menular lainnya nanti kamu bisa cari. Oke, nomor 21. Silahkan. 6B. Absen 8. Ibu meletakkan kamper di kamar mandi. Beberapa minggu kemudian habis. Perubahan wujud yang terjadi adalah D, Bu, menyublim. Oke, betul sekali, menyublim. Dari benda apa menjadi benda apa? Padat menjadi gas. Oke, pintar. Dari benda padat menjadi benda gas ya. Kamper atau kapur barus ya. Es kering. Es kering. Oke ya. Baik, kita lanjut ya. Nomor 22. Silahkan 6C absen 8. Yuk. Plastik digunakan untuk bahan pembuatan botol minum karena aku antara B sama C, Bu. Oke, plastik. Plastik untuk membuat botol Berarti yang minum. C, Bu, ringan dan kedap air. Soalnya kalau plastik kan nggak tahan panas. Oke, baiklah. Ya, jadi yang lebih tepat adalah yang mana ya? C, ya. Kedap air dan ringan ini. Ringan dan kedap air ya. Oke, Widya raise hand. Kenapa? Maaf Bu, kepencet. Oke, baiklah. Jadi kalau yang tahan panas ini memang nggak semua plastik itu bisa tahan panas ya. Kayak misalnya mungkin botol air mineral yang tipis, misalnya Bu Asmi sebut merek ya, misalnya kayak yang Ades atau apa ya. Itu kan tipis ya. Kamu tuangi air panas itu biasanya nanti meleot-meleot kayak gitu. Nah, maka itu tidak tahan panas. Apalagi nanti panas api kayak gitu, dibakar ya akan leleh ya. Maka lebih ke C ya. Ringan dan kedap air. Elastis tuh tahu ya, elastis, melar kayak gitu ya, kembali ke bentuk semula. Paham ya? Kayak karet gitu. Trampolin. Itu. Nomor 23. Silahkan. 6A. Absen 9. Sambungan besi jembatan pada siang hari rapat dan malam hari renggang. Hal ini terjadi karena besi. Kalau memuai itu siang atau malam? Siang. Memuai itu karena dipanaskan, berarti siang. Kalau malam berarti menyusut ya, atau penyusutan ya, berarti bertambah pendek atau berkurang volumenya ya, kayak gitu ya. Itu namanya pemuaian dan penyusutan. Nah, yang B ini jelas salah ya. Mosok malam hari memuai kan harusnya siang ya. Kalau yang C siang hari mosok menyusut ya, maka ini salah. Nah, Apa tahu indoor, Bu? Ya ini kan kondisi normalnya ya, nggak ada kondisi khususnya ya, oke? Kemudian malam hari besi mengembang, enggak ya, malah menyusut ya. Maka yang betul adalah yang A ya, siang hari besinya memuai. Ya. Maka sambungan jembatannya itu kalau siang menjadi rapat kayak rel ya, rel itu juga. Kaca jendela itu juga ya. Itu untuk pemuaian. Kalau yang kabel listrik ya kemarin keluar ya, menyusut di malam hari. Itu. Terus kemarin ada sempat gelas kaca dituangi air atau termos dituangi air pecah, itu karena pemuaian tidak merata. 24, silahkan. Absen 9, 6B. Perpindahan panas yang terjadi pada peristiwa angin darat dan angin laut adalah D, Bu, konveksi, karena angin bertiup dari tekanan yang rendah ke tinggi.
Oke. Kita identifikasi dulu. Konveksi, radiasi, konduksi. Kenapa kok konveksi? Apakah benar konveksi? Benar. Benar. Benar ya, karena ini angin. Ingat-ingat, konveksi itu pada benda gas dan cair. Ya, angin itu kan gas, angin, udara, asap, air. Nah, itu nanti semuanya konveksi. Maka betul ya konveksi ya. Maka A atau D? Coba. Angin itu bertiupnya dari yang tekanan mana ke mana? Coba kamu ingat-ingat sambil kayak naik bernapas itu. Ketika kamu menarik napas. Rendah kok. Rendah ke tinggi. Oke. Ketika kamu narik napas. Itu kan udara dari luar masuk ya. Menarik napas. Nah tekanannya kan rendah ya yang dalam ya. Ketika kamu kayak itu loh. Kayak soal kemarin, kalau ditarik gimana? Oh, tekanannya rendah. Berarti yang luar itu kan lebih tinggi, sehingga udaranya masuk. Jadi udara itu bertiup dari yang tekanan tinggi ke rendah. Oke, tinggi ke rendah. Jadi yang A ya ini ya, lebih tepatnya ya. Oke? Oke. Itu ya, jadi konveksi karena angin bertiup dari tekanan tinggi ke rendah. Jadi ini ada embel-embelnya ini ya, Nak ya. Jadi kamu harus siap. Kalau kemarin kan hanya suruh mengidentifikasi ini konveksi, radiasi, atau konduksi ya. Kalau konduksi itu yang memanas adalah benda padatnya ya. Sendok, besi, knalpot kemarin muncul ya. Terus pancinya itu kan panas ya. Jadi itu padat terus itu termasuk konduksi. Kalau radiasi, bohlam, matahari, api unggun, perapian ya, berdiam kayak gitu. Itu radiasi. Oke. Jadi nomor 24 tadi A. Next. 25. Silahkan 6C absen 9. Wilson ya? Ada nggak Wilson? Wilson? Nggak ada, Bu. Wilson tidak ada, berarti ganti ke 6A. Absen 10. Iya, Bu. Jenis gaya yang dimanfaatkan pada C, gaya magnet. Oke, dia lagi mainan magnet ya. Betul sekali, ini gaya magnet. Tahu ya bedanya ya, pegas itu ya misalnya per yang mentul kayak gitu ya, meregang, memantul ya itu. Terus kalau gravitasi itu yang benda jatuh ke bawah. Listrik statis. Yo, siapa yang masih ingat? Kegiatan apa yang menimbulkan itu loh, listrik statis? Misalnya menggosok-gosokkan penggaris ke rambut kita. Nah, itu menimbulkan listrik statis. Lalu juga menggosok kaca dengan kain sutra, itu juga menimbulkan listrik statis. Itu. Next, 26. 6B, absen 10. Iya, Bu. Bola yang ditendang pada saat penalti ditangkap oleh kiper. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat penalti menggerakkan dan menghentikan gerak benda. Oke, betul ya. Jadi saat ditendang itu kan bergerak ya. Saat ditendang itu kan bergerak. Bisa menggerakkan bola ya. Lalu akhirnya bolanya tadi ditangkap oleh kiper. Maka bolanya berhenti ya. Maka yang D. Bu. Ya. Kan kalau penalti itu kan nggak selamanya ditangkap kiper, Bu. Bisa gol, Bu. Lah kan ini ditangkap kiper soalnya. Ya bisa juga nggak ketangkap kalau maksudnya. Oke, tadi Evan ya. Terima kasih Evan. Nah, tapi pada soal ini kasusnya adalah bolanya itu ditangkap kiper. Berarti artinya kalau ditangkap kan bolanya pasti bergerak atau berhenti ya. Karena ditangkap.
Oke, jelas nomor 26. Lanjut ya. Kalau mengubah arah tuh yang membelok-belokkan, belokkan stang, membelokkan kemudi. Itu. Kalau yang kecepatan ya direm misalnya atau digas, mengayuhnya cepat atau lambat. Mengubah bentuk ya udah ya kemarin ya. Membuat mainan dari plastisin, menggunting, meremas botol. Mengoper itu mengubah arah ya. Mengoper bola. Nah, ini nomor 27 ini tidak ada ya. Tapi untuk sebagai pengetahuan saja, 27 itu jawabannya D. Pengungkit jenis 3 dan bidang miring. Pengungkit tuh atau tuas itu tuh ada jenis 1, 2, dan 3. Tapi ini enggak kita bahas ya. Ini sebagai pengetahuan aja, jawabannya D. Next, 28. Yuk, 6C, absen 10. Sumber bunyi alat musik pada gambar ditunjukkan oleh nomor angklung dan harpa. Digoyangkan atau digetarkan dan dipetik. Yang A, nomor 28, ya betul sekali yang A. Nomor 1, ini yang menjadi sumber bunyinya. Dan untuk yang ini adalah yang D, harpa itu dipetik. Oke, kalau ini yang bergoyang kan ini ya, bergetar ya. Nah, maka ini yang menimbulkan bunyi. Sumber bunyinya itu. Ini bergetar. Ini yang dipetik. Oke, jadi 1 dan D. Jelas ya, kemarin juga muncul ini ya. Jadi kamu harus tahu contoh-contoh alat musik sama kira-kira, oh ini tuh alat musik apa sih namanya? Kayak gitu. Terus itu tuh dimainkan dengan cara apa? Kayak gitu. Next, ini kemarin juga muncul sifat cahaya. Yuk lanjut. 6A, absen 11. Peristiwa seperti tampak pada gambar menunjukkan cahaya A. Oke. Dibiaskan karena membelok dan juga diuraikan. Ya, ini prisma. Alatnya namanya ya, meskipun bentuknya limas ya dia ya. Oh, dia sebenarnya prisma dengan cuma kayak kelihatannya aja dari sini. Aslinya itu dia prisma segitiga. Jadi enggak yang kayak piramid gitu loh ya, masih ada kayak bidang sampingnya gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa cahaya itu dapat dibelokkan sama diuraikan. Dipantulkan itu misalnya pada kaca. Dibiaskan tuh ya ini bisa, atau ketika anak itu atau orang itu main di kolam, terlihat cetek padahal dangkal, atau ketika memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air. Oke. Next 30. A. Udah ya. 6B sekarang. Absen berapa ya? Absen berapa? 11 atau 10? 11, Bu. 11, Bu. Oh, tadi itu terakhir Noven ya? Atau siapa? Oh, Risa. Berarti sekarang 6B. Yuk. 6B absen 11. Kok 10? Yuk, siapa 6B? Kristo, Bu, harusnya. Kristo nggak ada. 6C berarti. Silahkan. Perubahan energi yang terjadi pada alat seperti gambar adalah Ini megapon ya. Kemarin yuk ada loh ini. Energi kimia kemudian menjadi listrik dan menjadi bunyi. Oke, betul ya. Kimianya dari mana? Baterai. Baterai. Ini menggunakan baterai. Baterainya itu membuat kelistrikan di sini. Jadi menjadi energi listrik. Terus menghasilkan bunyi. Ini pengeras suara ya. Jadi yang D. Kimia, listrik, bunyi. Kalau senter kemarin, kimia, listrik, cahaya. Oke, next 31. 6A, absen 11. 11 atau 12? 12, Bu. 12. Nindi.
Nindi ada? Nindi tidak ada? Oke, lanjut 6B. Berikut ini yang merupakan kelompok energi alternatif adalah Ayo, yang mana? Ini kemarin juga keluar ya? Keluar apa enggak ya? Lupa. Alternatif, bukan yang dari fosil. Yuk kita cek. Geotermal itu nama lainnya apa? Di Indo keluar nggak ini? Kayaknya kata Bu Gensi kemarin keluar. Geotermal itu panas bumi. Ya. Ini termasuk ya, yang ini parafin. Parafin ini dari minyak bumi ya, maka ini salah. Parafin. Hasil olahan minyak bumi ini tuh. Lilin itu loh parafin itu. Terus arus air ini termasuk. Tapi ini salah. Karena ada satu yang salah. Angin termasuk ya. Panas matahari. Ayo jawab dong. Masuk aku sendirian. Matahari benar Bu. Nah, parafin salah. Yang C, biofuel. Ada after nih Bu. Oh, salahnya ada afternya ya. Biofuel itu artinya bahan bakar bio. Contohnya ya biodiesel, biogas, lalu bioetanol. Maka ini benar ya. Gelombang laut bisa nggak? Bisa ya. Aftur ini salah ya. Ini olahan minyak bumi. Berarti yang D. Biomasa. Biasanya dari kayu atau briket. Ya, arus air, ya, geotermal. Geotermal panas bumi, biomasa dari kayu atau briket kayak gitu. Ini bisa. Oke, jelas? Biomasa. Pokoknya yang bio itu alternatif. Kalau vaselin termasuk nggak? Vaselin itu enggak ya, karena itu dari olahan minyak bumi. Oli, vaselin, parafin, kerosin. Kerosin itu minyak tanah. Aftur, bensol itu olahan minyak bumi, maaf kok minyak. Olahan minyak bumi, jadi itu tidak bisa diperbaharui. Bukan energi alternatif. Vaselin, oli. Vaselin itu apa sih Bu? Vaselin itu ya oli sih. Pelumas. Sejenis itu. Yuk, next 32. Absen 12, 6B. Udah, Ding, 6C. Rangkaian listrik pada gambar jika saklar 1 dibuka dan saklar 2 ditutup maka Saklar 2 ditutup ya, disambung. Dibuka berarti pasti yang jalurnya itu padam. Yuk, dari ini harus sampai ke sini. Kalau listrik mengalir tuh harus dari sini sampai sini. Kalau misalnya nggak sampai ke sini atau kayak gini juga boleh alirannya. Terserah kamu mengurutkannya ya. Ibu. Soalnya kan itu satu. Iya, yang satunya kan nggak menyala. Kalau saklar 1 dibuka berarti lampu ini mati no ya. Iya. Duanya kan masih bisa nyambung ke bawah. Lampu 2 masih bisa ya lewat jalur lain ya. Nek lampu 1 kan gini tuh jalurnya dia. Ya enggak? Nah, maka lampu 1 pasti padam. Lampu 2 itu bisa lihat sini ya? Iya, Bu. Kedua. Oh iya, berarti lampu 2 masih nyala. Ini lampu 3 pasti nyala dong, karena kan lewat sini. Berarti 2, 3 nyala. Salah, 2, 3 padam. 2, 3 nyala, 1 padam. Betul ya? B ya? Ini harus kamu turut jalurnya, harus kamu ikuti. Ini termasuk yang mudah, maka tolong usahakan betul dong. Ya. Next, ke nomor 33. Oke, kita sampai 40 ya. Ini enggak ada juga, ini pengetahuan aja. 33 itu tanah yang memiliki butiran halus dan lengket sehingga sulit ditembus air itu adalah tanah liat. Untuk membuat patung tuh misalnya. Kamu ada pelajaran seni rupa ya sama Pak Pipit itu kan membuat patung bisa juga dari tanah liat. Jadi yang D. Next, nomor 34 ini juga tidak terlalu kita pelajari. Bauksit itu untuk membuat aluminium. B. Oke, 34 sudah ya. Next, kita ke 35. Nah, ini silahkan 6A, absen 13.
Ceta, ada Ceta? Tadi ada? Masih ada Ceta? Halo? Ceta? Ceta tidak ada? Oke, lanjut 6B. Absen 13, silahkan. Siapa? Dufan. Dufan, Bu, Dufan. Dufan. Dufan nggak ada. Dufan, Ada nggak, Dufan. Dufan? Nggak ada. Silahkan 6C, absen 13. Waduh. Gimana Kegiatan ini? hidup yang dapat mengubah permukaan bumi adalah C. Mengubah permukaan bumi. Membuang limbah cair pabrik. Mengubah permukaan bumi. Ini untuk nomor 35 yang tepat adalah yang A, menambang pasir. Jadi kayak bentuknya tuh kan berubah ya, misalnya kayak tanahnya, pasirnya tuh dikeruk terus gitu, kan akan berubah ya. Tadinya tinggi menjulang menjadi mungkin malah jadi kayak lembah kayak gitu misalnya. Oke, jadi nomor 35 ini yang A ya. Kalau limbah cair ini nanti lebih ke pencemaran air kayak gitu, tapi dia bentuknya tetap, maksudnya nggak berubah permukaan buminya tuh, sama. Oke, jadi yang A ya, yang lebih berpengaruh. Oke, nomor 36. Absen 14, 6A, silahkan. Noel. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor. Nah, tidak dapat diperbarui. Nah, kita cek lagi. Ini yang mirip kayak tadi. Bahan tambang itu nggak bisa. Nomor 36 itu tidak bisa diperbarui. Antrasit itu dia juga termasuk bahan tambang ya. Jadi ini nggak bisa ya. Berarti kita centang nih ya ini. Karena yang ditanyain yang tidak bisa diperbarui. Tiram. Tiram itu apa? Tiram. Tiram itu tuh hewan laut itu loh. Kerang itu loh. Saurisaus tiram. Nah, itu kan dari apa? Kerang. Dari kerang itu, tiram itu loh. Wah, kamu kayaknya harus nonton SpongeBob juga ya. Ini bisa diperbarui. Pokoknya nek dari hewan atau dari tumbuhan, itu tuh bisa diperbaharui. Kayak misalnya daging, susu, telur itu bisa diperbaharui. Mutiara itu bisa. Nah, kalau mutiara tuh juga bisa diperbarui ya, karena kan ada budidaya kerang mutiara. Jadi ini nggak termasuk, nomor 2 salah. Terus vaselin tadi gimana vaselin? Tidak dapat diperbarui. Tidak, ya, karena olahan minyak bumi. Terus minyak sawit bisa enggak diperbarui? Bisa. Ya, tumbuhan apa? Kelapa sawit ya. Nah, batu pualam. Nah, ini enggak bisa ya, batu pualam, batu marmer kayak gitu atau batu kapur. Nah, maka 135. A ya. Oke, batu kapur, batu pualam kayak gitu kan bahan tambang. Di yang A 36. Oke. Yuk, 4 lagi yuk. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Oke, next. Ini. Memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam adalah yang siang panas banget, yang malam dingin banget. Ini yang terdekat matahari, terkecil. Siapakah dia? Merkurius, Bu. Merkurius. Betul ya, yang paling dekat matahari sama yang kecil, terkecil ya. Merkurius. Kalau Venus apa? Terpanas dan terterang. Terpanas dan terterang ya. Terpanas dan paling terang. Punya satelit enggak Venus dan Merkurius? Tidak. Ya. Kalau yang terbesar siapa? Jupiter. Planet merah siapa? Mars. Satelitnya Mars apa? Ada 2. Phobos dan Deimos. Oke. Terjauh siapa? Neptunus. Oke. Yang tercantik karena punya cincin yang sangat jelas siapa? Saturnus. Oke, itu aja sih yang perlu kalian ingat-ingat, nggak usah apa tentang rotasinya. Maksudnya rotasinya berapa lama enggak ya?
Revolusi yang tercepat itu ya Merkurius karena paling dekat lintasannya. Kalau revolusi terlama ya Neptunus karena paling jauh lintasannya. Oke, next 38. 38 siapa ini? 6 apa? Kelas C. Kelas C, absen 14 ya. Perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan Ayo, apa rotasi, perputaran intinya berputar pada porosnya itu rotasi. Apa? perbedaan lama waktu siang dan malam. Rotasi itu adalah kalau perbedaan lamanya siang dan malam, siang kadang-kadang lebih lama tuh revolusi. Kadang tuh siang lebih lama. Yang betul adalah yang A. Matahari terbit di sebelah timur. Itu karena bumi muter ya. Muter sendiri. Rotasi. Kalau yang C ini salahnya karena ada tahunan. Kalau dilalah ini gerak semu harian, nah itu betul. Matahari seolah-olah terbit di timur, terbenam di barat, itu gerak semu harian. Oke, kalau tahunan tuh yang matahari condong seolah-olah agak ke utara atau ke selatan bumi. Itu gerak semu tahunan, itu karena revolusi. Kalau penggembungan itu, penggembungannya apakah di daerah kutub? Tidak. Yang menggembung itu di daerah Katulistiwa. Kutubnya itu pepat. Itu sebenarnya karena rotasi, tapi ini salah. Menggembung kok di kutub. Menggembung ya di Katulistiwa. Tengahnya bumi. Jadi ini jawabannya A ya. Rotasi. Nanti diingat-ingat. Biasanya yang sering keluar tuh itu loh. Akibat rotasi sama akibat revolusi pasti keluar. Salah satu itu. Kemarin keluar ya akibat revolusi ya. Yo next 39. 6A 15. Halo. Kevin ya? Kevin nggak ada? Lanjut. 6B. Absen 15. Oh, Kevin ada ya? Ada, Bu. Oke, Kevin yuk 39. Oke, Kevin yuk. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila Nah, ini gerhana matahari. Gerhana matahari itu berarti yang di tengah siapa? Bulan. Yang di tengah bulan. Oke. Siapa yang masuk umbra dan penumbra? Yang C. Bumi dong, karena yang di tengah si bulan. Ya, betul. Jawabannya C ya. Bumi masuk ke dalam penumbra. Penumbra. Yang masuk ke penumbra itu buminya, karena yang di tengah itu bulan. Jadi kalau kayak gini, kamu bingung, ada soalnya yang modelnya kayak gini, kamu harus gambar dulu. Oke? Gambarlah gerhana matahari sebagian. Terus setelah itu baru kamu pilih, kira-kira yang B atau yang C. Yang masuk di penumbra atau umbra itu siapa? Oh, buminya. Ya, maka C ya. Gitu. Kalau yang ini nanti terjadi gerhana bulan penumbra yang B ini. Oke. Kalau yang nomor 40 ini juga jarang keluar ya, jadi nggak usah terlalu itu. Kira-kira aja yuk. Silahkan 6C kalau mau membacakan. 6C apa 6B? 6B deh. 6B. Ayo 6B. Penentuan tahun yang jumlah hari 365 atau 366 didasarkan pada Nah, ini tahun kita biasanya ya. Tahun kita. Kayak sekarang tanggal 16 Februari. Itu sesuai apa? Abu. Semuanya revolusi loh ya. Bukan rotasi loh ya. Revolusi apa kira-kira? Bulan atau? Bulan terhadap bumi. Bulan terhadap bumi. Yang B jelas salah ya. Mosok bumi salah ya. A atau C? Ayo. C jawabannya. Salah. Sebentar. Yang betul adalah yang D. Maaf. Yang D. D kan, Bu? D ya. Kalau yang apa? Yang A itu, kalau yang A itu 29 hari, Bu, itu yang A. Iya, yang 1 bulan itu 29 hari itu loh. Revolusi bulan terhadap bumi itu nanti
Yang tahunnya namanya tahun atau penanggalannya Hijriah. Komariah atau Hijriah itu loh. Komar hijrah ke bulan. Oh, oke. Komar hijrah ke bulan, Syam masih di bumi. Ini tuh mengecoh banget ya, revolusi bumi. Terus ini revolusi bulan. Bu, tadi aku bingung lah, Bu. Kok Bu Asmi bilang jawabannya A atau C, padahal revolusi. Padahal jawabannya D ya. Bingung banget. Oke. Nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Nah, jawabannya yang D ya. Ini nama lainnya adalah revolusi bumi, peredaran bumi terhadap matahari, revolusi bumi. Revolusi bumi. Oke, dari nomor 1 sampai 40 ada yang mau ditanyain sebelum kita akhiri dengan berdoa? Tidak ada? Besok Oke. berapa soal, Bu? Besok kayaknya 35 deh. Ini kan 40. Tadi kan ada poin-poin yang nggak ada kan kira-kira. Materi-materi yang nggak ada ya. Nah, tadi soal yang sudah dibagi Bu Guru ya, ketika tryout kalian itu soal tryout yang kedua kemarin, silahkan dipelajari.